Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Danang Aditya dari channel Satu Pintu. Jalan kamu cari rumah. Dan sekarang aku lagi berada di salah satu perumahan yang letaknya ini kurang lebih paling lama itu cuma sekitar 15 menit ke stasiun Rawabuntu ataupun pintu tol Serpong. Nah, ini lokasinya sudah cukup dekat sekali ya dengan dua akses tadi ya, yaitu stasiun dan pintu tol. Jadi buat kamu yang seneng banget beraktivitas keluar rumah ini salah satu jawaban dari segala aktivitas kamu nih. Nah, sekarang kita berada di depan rumahnya ya. Nah, rumah ini yang ada di belakang aku ini memiliki luas tanah 78 dan luas bangunan di 79 meter persegi. Di mana dimensinya itu 6 meter kali 13 meter ke belakang. Nah, ini rumah ini tuh ready stock ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh rumah cepat yang lokasinya dekat dengan pintu tol ataupun stasiun, ini mungkin salah satu solusi buat teman-teman ya. Dan ini sedikit aku jelasin di bagian depannya. Di bagian depannya itu di sini masih ada satu taman, di mana taman ini bisa banget kamu gunain untuk misalnya kamu suka menanam kembang atau misalnya bikin kolam ikan sehingga menambah suasana di dalam rumahnya itu menjadi lebih alami ya, pastinya dengan adanya suara-suara gemericik air. Dan teman-teman bisa lihat sendiri di belakang aku ini ada bagian dari belakang carportnya ya. Ini terkesannya seperti bata ekspos, padahal ini adalah keramik ya. Cuma dia punya motif tuh seperti bata ekspos, karena sekarang tuh banyak banget rumah-rumah yang memberikan bata ekspos. Jadi makanya dari produsen keramiknya pun dia memberikan motif kayak semacam bata ekspos gini teman-teman ya. Jadi terkesannya ini adalah bata ekspos, padahal ini adalah keramik. Dan di area carportnya sendiri, kita balik lagi ke area carport. Area carportnya ini cukup luas ya. Ini sekitar ada 4 meter. Jadi cukup banget kalau misalnya kamu naruh mobil di area sini, dan ini masih spesi banget buat akses keluar ataupun masuk penghuninya nanti gitu. Oke. Dari tampak luar juga teman-teman juga bisa lihat ya, di sini ada jendela besar di mana jendelanya sendiri sudah menggunakan jendela aluminium dan menggunakan listnya itu hitam sehingga tidak kotor ya. Kalau misalnya kotor itu dia tidak kelihatan listnya itu. Dan di sini ada listrik Sikring, di mana listrik di sini di rumah ini sebesar 2200 watt ya. Itu udah cukup banget kalau misalnya kamu mau nyalain berbagai elektronik yang ada di dalam rumah sesuai dengan kebutuhannya. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam. Mungkin teman-teman mau lihat di bagian dalamnya seperti apa. Ayo ikutin aku terus yuk. Assalamualaikum. Nah, sekarang kita sudah masuk ke area di dalam rumahnya. Tapi sebelum aku jelasin di area rumahnya, aku mau ngejelasin dulu. Ini di area pintu ini sudah menarik banget ya. Karena di rumah ini sudah menggunakan smart door lock sehingga keamanannya ini lebih terjamin pastinya selain menggunakan one gate system tadi ya. Nah, ini sudah menggunakan smart door lock, dan salah satu promo yang ada di rumah ini kalau misalnya kamu ngambil unit di rumah ini sudah diberikan smart door lock. Jadi sisi keamanannya menjadi lebih terjamin. Nah, oke, sekarang aku masuk ke area living roomnya. Ini cukup gede sekali, cukup besar ya. Dan di lantainya sendiri ini sudah menggunakan granit tile ukuran 60 x 60 ya, sehingga memberikan kesan mewah di rumahnya dan memberikan kesan lebih luas. Untuk ceilingnya sendiri itu di 3,1 meter ya, ukuran standar lah di rumah-rumah sekarang ya. Itu udah cukup banget mengoptimalisasi sirkulasi udara ke dalam rumahnya. Apalagi di belakang sini ini juga sudah terdapat satu area backyard yang bisa digunakan mungkin naruh-naruh barang, atau misalnya kamu ada acara mau bakar-bakaran, dan ini deket banget dengan area kitchen ya yang ada di area sini nih. Jadi kalau misalnya masak ini bisa dibuka sehingga udara pas masak itu, bau-bau masakan itu nggak terlalu masuk ke dalam rumahnya.
Ya walaupun di sini ini menggunakan konsep open space di mana kitchen dan living roomnya itu di dalam satu ruangan tanpa sekat. Nah kalau misalnya teman-teman ngambil di unit di sini, ini juga sudah diberikan free promo gratis, yaitu satu set kitchen set yang nantinya akan di set di area sini ya, di atasnya gitu. Nah kemudian kita bergeser lagi. Di sini living roomnya udah cukup luas sekali ya, jadi kalau misalnya kamu mau naruh sofa ukuran-ukuran besar pun ini bisa banget. Dan kita bergeser sedikit ke arah sebelah sini. Ini ada satu kamar tidur. Ini cukup besar sekali. Ini ukurannya. Ini 4 meter kali 5 meter, udah cukup besar sekali. Dan di sini juga ada jendela-jendela besar, yang mana jendela ini bisa kamu buka kalau misalnya mau mengganti udara yang ada di dalam kamarnya ya. Jadi misalnya sirkulasinya biar udaranya muter, ini bisa kamu buka. Dan uniknya di sini tuh ada satu kamar mandi lagi di dalam kamar di area bawah. Jadi kalau misalnya berkegiatan pagi hari itu nggak perlu berebutan sama anak kalau misalnya mau berangkat sekolah atau bapaknya mau berangkat kerja. Jadi nggak usah rebutan karena di sini sudah ada satu kamar mandi lagi di area bawah ya. Tuh. Ini cukup spicy sekali ukurannya, nggak terlalu kecil juga nggak terlalu lebar, ya cukup lah. Dimana di dindingnya sudah digunakan keramik-keramik sehingga tidak basah dan tidak lembab dan tidak jamur pastinya ya. Dan di sini juga udah ada kloset duduk. Nah, jadi kalau misalnya pagi hari itu nggak usah berebutan sama anggota keluarga yang lain kalau misalnya mau aktivitas di pagi hari. Oke, kita berlanjut lagi ke ruangan selanjutnya. Nah, di sini tuh ada satu ruangan di area di bawah tangga, di mana area sini ini bisa banget kamu gunain buat storage room nih. Jadi misalnya kamu memilih hunian ini bisa banget kamu pasangin furnish, terus kayak dipasangin laci-laci gitu buat storage room, sehingga looknya atau tampilannya itu menjadi lebih rapih. Jadi kalau misalnya ada tamu itu nggak kelihatan berantakan. Nih, ini kamu bisa tempelin bisa kamu pasangin kayak semacam furniture gitu ya. Gitu. Jadi misalnya ada tamu itu nggak kelihatan berantakan dan tetap rapi pastinya. Gitu. Oke, selesai sudah kita bahas di lantai satunya. Ayo kita naik ke lantai duanya. Di lantai duanya itu ada apa aja? Ayo ikutin aku terus ya. Nah, sekarang kita berada di area tangganya nih. Sebelum kita naik ke lantai 2, aku mau ngejelasin dulu apa aja yang ada di area tangga. Nah, di area tangga ini cukup menarik juga karena di area tangga ini sudah ditempatin satu jendela besar, di mana jendela besar ini berfungsi untuk mengoptimalisasi cahaya matahari yang masuk ke area tangga. Jadi penggunaan listrik di siang hari itu bisa diminimalisir banget ya. Jadi ini nanti akan nyambung ke area balkon, terus ada cahaya matahari yang masuk ke area tangga nih. Jadi kalau siang hari nggak perlu nyalain lampu di area tangga, kecuali mungkin mendung ya. Itu lain cerita. Nah di sini juga tangganya sudah disediakan kayak semacam railing tangga atau pegangan atau tralis juga, sehingga selain untuk pegangan, ini juga berfungsi untuk menjaga kalau misalnya kita punya anak itu nggak jomplang ke sana lah, nggak jatuh gitu loh, untuk ngejagain. Dan di area tangga juga ini sudah disediakan kayak semacam ubin lebih seperti ini. Aku nggak tahu ya istilahnya apa. Ini juga bagus banget supaya nggak gampang kotor di samping-sampingnya tuh. Oke, kita sudah sampai di lantai 2. Nah, lantai 2 ini menurut aku juga cukup menarik. Kita bahas dulu satu ruangan di sisi sebelah kanan di lantai 2, di mana di ruang ini ada satu kamar tidur, di mana kamar tidur ini bisa banget kamu tempatin kasur ukuran queen. Ini udah cukup besar. Kamu juga bisa tempatin semacam lemari dan wardrobe di area sini nih ya. Gitu. Dan di kamar ini juga
sudah terdapat satu jendela yang memang ini bisa banget kamu buka tutup untuk mengganti udara di area kamar ini gitu. Dan kamar ini juga terhubung dengan satu ruangan yang tadi aku sebut adalah balkon. Nah, sekarang aku lagi berada di area balkon nih. Area balkon ini cukup banget kalau misalnya kamu taruhin 2 bangku ya. Ini buat ngopi-ngopi sore enak banget, atau misalnya kamu buat lakuin workout kalau kamu suka olahraga. Karena ini cukup spacious banget kalau misalnya kamu buat workout ya. Dan terlebih lagi ini rumahnya itu menghadap ke timur. Jadi kalau misalnya pagi itu selain kamu bisa workout di sini, kamu juga bisa dapetin sinar matahari pagi. Jadi tentunya sehat banget untuk kamu nih. Oke, selanjutnya kita bergeser ke area di sebelah sini. Nah, area ini tuh cocok banget kamu gunain untuk kumpul keluarga nih gitu ya. Selain di bawah tadi udah cukup lebar, di bagian atas juga kamu bisa pakai untuk kumpul keluarga. Jadi misalnya kamu mau tempatin satu TV di sini, terus kamu mau lesehan, atau misalnya kamu sediakan sofa-sofa di sini juga masih enak banget gitu. Karena ini ukurannya juga lumayan lebar ya. Nah, kemudian kita beralih ke sisi sebelah sini. Ini ada satu kamar mandi, di mana kamar mandinya itu sudah dilengkapi dengan X-house. Cuma aku note di sini satu nih, kenapa klosetnya itu adanya di sini? Karena klosetnya itu kan biasanya ada di sini ya, gitu. Walaupun dia nggak mengganggu pintunya sih, tapi agak aneh aja kalau klosetnya tuh adanya di sini. Dan ini cukup mepet juga sih dengan area yang ada di kamar mandinya. Nah, biasanya kan adanya di sini, dia ngadepnya ke sono gitu ya. Ini agak janggal aja sih aku melihatnya. Nah, kemudian kita beralih ke area kamar terakhir di rumah ini. Jadi total ada 3 kamar, di mana satu tadi ada di bawah dan sudah dilengkapi dengan kamar mandi. Tadi satu juga ada di area depan, dan satu lagi adanya di area belakang nih. Nah, ini bisa banget kamu gunain kamar ini untuk anak. Jadi kalau misalnya kamu punya anak atau misalnya saudara lah atau siapa gitu ya, itu bisa banget kamu tempatin di kamar ini. Dan kamar ini juga sudah dilengkapi dengan jendela besar yang bisa kamu buka tutup, sehingga sirkulasi udara yang masuk itu menjadi lebih optimal ya ke dalam rumah. Sejujurnya di area sini tuh adem banget karena lokasinya itu masih disekelilingi dengan perkampungan gitu. Jadi masih adem banget sih kalau menurut aku area sini ya. Di sekitar perumahan tuh masih adem. Oke, kita lanjut ke bagian akhir di rumah ini, yaitu ada satu balkon di area belakangnya. Jadi di rumah ini punya 2 balkon, di area depan tadi sama satu di area belakang. Nah, balkon ini bisa banget kamu gunain ini untuk servis area nih. Jadi di atasnya sendiri itu sudah terdapat kayak semacam kanopi ya, yang memang ini bisa banget kamu ganti lebih transparan, atau memang seperti ini juga sudah cukup kalau misalnya kamu mau jemuran di sini atau servis area, itu bisa banget. Dan di sini juga sudah disediakan satu colokan yang memang ukurannya ini kalau menurut aku memang untuk mesin cuci nih, segini banget nih. Ya, kalau mesin cuci kan segini ya, gitu. Nah, ini colokan di sini nih biasanya nih. Nah, ini memang sudah di set untuk servis area. Jadi kalau misalnya mau nyuci, mau jemur, ini di sini bisa banget. Atau misalnya kalau lagi ada cucian, ini kamu sediain 2 bangku kecil yang ada ke sono, itu juga bisa. Nah, jadi segitu aja review dari channel Satu Pintu. Tapi sebelum aku closing nih, aku mau jelasin aja bahwasannya di rumah ini memiliki 2 tampak rumah nih. Jadi ini dengan di depannya itu dengan unsur bata expose tapi dari keramik, dan di sini ini juga ada tipe rumah yang layoutnya sama, cuman dia ornamen-ornamen kecilnya tuh berbeda ya. Kayak di sini tuh ada semacam gypsum. Ini gypsum ya, bukan conwood. Ini gypsum terus yang dicat, dan dia pakai lampu tuh ala-ala klasik seperti ini ya. Jadi cuma itu aja sih yang perbedaan. Di dalamnya pun ada sedikit perbedaan, kayak misalnya dia pakai pintunya itu pakai yang sliding.
tapi layoutnya dalamnya itu semua sama semua. Nah, jadi segitu aja review dari channel Satu Pintu. Nah, rumah ini bisa banget kamu miliki seharga 1,1 M aja. Nah, untuk informasi lainnya dan promo-promo apa yang ada di rumah ini, kamu bisa menghubungi aku di nomor WhatsApp yang aku taruh di kolom deskripsi. Segera miliki rumah ini karena unitnya sangat terbatas ya. Oke, gitu aja. Aku Danang Aditya dari channel Satu Pintu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.